Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maguru Channel, selamat datang di pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar, masa pandemi COVID-19, kelas 4. Hari ini kita akan belajar, tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 6, buku paket, buku tematik terpadu, kurikulum 2013, Kemendikbud Republik Indonesia, revisi tahun 2017. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, sekarang kita siap untuk belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, peserta didik dapat mengetahui contoh cerita rakyat di suatu daerah. Yang kedua, dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah, peserta didik dapat menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari berbagai tempat tinggal. Hari ini, kita akan belajar tentang tempat tinggal Lani, yaitu Jakarta. Ini adalah Lani. Aku tinggal di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Apa kamu tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari Jakarta? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Lani merupakan keturunan Tionghoa. Lani dan keluarganya tinggal di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, tentu lingkungan tempat tinggal Lani padat penduduknya. Sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Selain penduduknya yang padat, di lingkungan tempat tinggal Lani juga terdapat gedung-gedung bertingkat. Gedung-gedung itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan penduduk, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pada tanggal 22 Juni mendatang, warga Jakarta akan memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta. Sekolah Lani akan mengadakan perayaan dalam rangka ulang tahun tersebut. Lani dan teman-teman akan bermain peran dengan mengambil cerita rakyat, Si Pitung. Siapakah Si Pitung itu? Si Pitung adalah seorang pendekar berasal dari Betawi. Si Pitung hidup pada masa pemerintahan Belanda. Bagaimana Pitung? Suatu sore Si Pitung melihat kelakuan anak buah Babah Lim yang sewenang-wenang. Babah Lim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal Si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat, dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu, diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babah Lim. Kemudian, dia berguru kepada Haji Naiping, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naiping. Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau gunakan ilmumu ini untuk menindas orang lain. Pesan Haji Naiping kepada Si Pitung. Sekarang Si Pitung sudah siap melawan anak buah Babah Lim. Dia menghentikan ulah anak buah Babah Lim yang sedang merampas harta rakyat jelata. "Hei, anak muda, siapa kau, beraninya menghentikan kami?" tanya salah satu anak buah Babah Lim. "Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku akan menghentikan ulah kalian selamanya," jawab Si Pitung. Anak buah Babah Lim menyerang Si Pitung. Namun, Si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu, nama Si Pitung terkenal di kalangan penduduk. Si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah, dan mengembalikannya kepada rakyat. Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan Si Pitung tidak disukai oleh tuan tanah, dan juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap Si Pitung. Namun, Si Pitung amat cerdik.
Dia selalu berpindah tempat, sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Papiun, ayah si Pitung, dan Haji Naiping, guru si Pitung. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Schout Hein mengumumkan bahwa jika si Pitung tak menyerah, Papiun dan Haji Naiping akan dihukum. Si Pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu. Kemudian, dia menghadap Schout Hein dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu, kau harus dihukum tembak, kata Schout Hein kepada si Pitung. Kau tidak keliru, bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak? Aku tidak takut dengan ancamanmu, jawab si Pitung. Schout Hein benar-benar melaksanakan ancamannya. Si Pitung dihukum tembak. Hidup si Pitung berakhir di ujung peluru. Namun, kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Si Pitung, si pahlawan rakyat jelata. Setelah kegiatan membaca cerita tadi, identifikasilah cerita si Pitung dengan menjawab soal-soal berikut. Ini menjadi tugas pertama sahabat Maguru Channel hari ini. 1. Apa jenis cerita fiksi teks berjudul Si Pitung? Berikan alasanmu. 2. Sebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. 3. Sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Jelaskan alasanmu. 4. Sebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tersebut. Jelaskan alasanmu. Seperti biasa, silakan di-screenshot halaman ini untuk memudahkan mengerjakan tugas. Selain bermain peran, Lani dan teman-teman juga akan menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Lagu tersebut merupakan salah satu lagu daerah berasal dari Jakarta. Lagu Kicir-Kicir sering dinyanyikan pada acara ulang tahun Kota Jakarta. Biasanya, lagu tersebut dinyanyikan dengan diiringi alat musik tanjidor. Sahabat Maguru Channel, kita sudah tahu bersama bahwa Jakarta ada cerita rakyat, Si Pitung. Lalu, salah satu lagu daerahnya ada Kicir-Kicir, dan alat musik khasnya ada tanjidor. Selain itu, Jakarta punya kesenian yang sangat terkenal dan mendunia, ondel-ondel, yang sangat kaya akan budaya. Nah, ini adalah lagu Kicir-Kicir, lagu daerah dari Jakarta. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama, dengan mengikuti lagu
Apakah lagunya seru dinyanyikan? Ya, tentunya seru. Pada materi pembelajaran lalu, kita sudah belajar tentang tempo dan nada pada lagu. Tentunya sahabat Maguru Channel sudah memahami tentang tempo dan tinggi rendah nada. Lagu kicir-kicir ini akan menjadi tugas selanjutnya atau tugas kedua. Sekarang identifikasilah lagu kicir-kicir tersebut. 1. Bagaimana tempo lagu kicir-kicir? 2. Amatilah notasi angka lagu kicir-kicir. Tuliskan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada tinggi. 3. Amatilah notasi angka lagu kicir-kicir. Tuliskan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada sedang. Tuliskan alasanmu. Silahkan tugasnya dikerjakan pada buku latihannya, dan selanjutnya dikumpulkan pada guru wali kelasnya masing-masing. Semangat belajar! Saya berharap ayah bunda membantu membimbing anak-anak kita belajar di rumah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa dan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.